Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita insya Allah bisa menjalani puasa Ramadan hari ke-6 dengan tetap semangat dan sehat. Dan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit aspek kesehatan di dalam puasa Ramadan. Seperti sudah sering kita dengarkan dari beberapa narasumber, baik dari ustadz ustazah maupun dari para ulama ataupun para dai, tentang dampak atau manfaat kesehatan, hikmah kesehatan yang didapat dari puasa. Yang pertama, beberapa menyampaikan bahwa dengan puasa kita bisa mengendalikan input kalori, karbohidrat, sehingga kadar gula kita bisa terkendali, sehingga bagi khususnya penderita diabetes bisa kondisinya lebih membaik. Juga input atau intake kolesterol menurun, dan dengan demikian juga akan mengurangi resiko penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kolesterol, misalnya penyakit stroke atau penyakit jantung. Selain itu, dalam hikmah kesehatan dari berpuasa juga kita bisa mengistirahatkan organ pencernaan kita, sehingga ada kesempatan untuk istirahat, melakukan detoksifikasi. Selain itu, beberapa peneliti juga menyampaikan adanya peningkatan imunitas atau kekebalan yang didapatkan saat kita berpuasa. Dari hal tersebut, kita seharusnya bisa merasakan bahwa dengan berpuasa Ramadan semestinya kita merasa menjadi lebih sehat. Nah, apakah itu sudah kita rasakan? Benarkah di saat memasuki bulan Ramadan, memasuki puasa, kita merasakan badan kita menjadi lebih sehat? Kalau memang seperti itu yang kita rasakan, tentunya kita juga akan ketagihan untuk puasa. Jadi nanti begitu selesai Ramadan, kita ingin segera untuk melakukan puasa Syawal. Sesudah puasa Syawal berakhir, kita ketagihan untuk melanjutkan dengan puasa yang berikutnya. Mungkin puasa Senin Kemis, atau yang lebih kuat lagi mungkin puasa Daud. Nah, apakah kita sudah merasakan seperti itu? Apakah kita sudah merasakan bahwa dengan puasa kita menjadi lebih sehat? Seandainya kita belum merasakan seperti itu, di mana kesalahannya? Tentu bukan yang membuat perintah puasa yang salah. Juga bukan para peneliti yang sudah meneliti bagaimana puasa membawa hikmah di bidang kesehatan. Kesalahannya harus kita cari di dalam diri kita sendiri. Kita melakukan introspeksi, apakah puasa kita sudah berjalan dengan benar seperti puasa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berpedoman pada surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya kita juga dalam berpuasa juga harus mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah selaku uswatun hasanah, sebagai pemberi contoh yang baik. Nah, bagaimana puasanya Rasulullah? Kita lihat dari mulai sahurnya. Kita diperintahkan untuk sahur di akhir, dan sahur sendiri adalah salah satu pembeda antara puasa kita dengan puasa dari ahli atau kaum yang lain. Nah, untuk masalah mengakhirkan sahur, insya Allah kita tidak keberatan. Tetapi apakah sahur kita sudah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah? Rasulullah sahur dengan menu yang sederhana. Tetapi kita ketika sahur dipenuhi rasa ketakutan, takut kalau nanti sampai kelaparan saat puasa. Maka yang terjadi, kita terpancing, kita tergoda untuk sahur dengan berlebihan. Padahal jam tersebut, pada jam sahur itu, organ-organ kita belum terbiasa untuk mencerna makanan. Sehingga ketika kita sahur dengan
menu yang berat, ya, maka yang terjadi adalah nanti perut kita merasa tidak nyaman. Saat puasa nanti kita merasa perut jadi penuh, jadi begah, sehingga kita justru malah merasa kok saat puasa rasanya seperti ini. Nah, kekhawatiran akan kelaparan saat puasa, kekhawatiran akan kehausan saat puasa, itu sebenarnya kekhawatiran yang tidak perlu. Karena dengan sahur dan makan dan minum yang cukup, tidak terlalu berlebih-lebihan, pun kita tidak akan sampai kelaparan yang sangat. Karena apa? Di dalam tubuh kita sudah tersedia cadangan makanan maupun cairan, ya. Ketika kita mulai lapar, ya, tubuh kita punya metabolisme untuk mengubah glikogen yang ada dalam otot, yang ada dalam hati, berubah menjadi glukosa. Sehingga dalam waktu yang tidak lama, rasa lapar itu akan hilang. Bisa kita rasakan, ya, jam 10, jam 11 kita mulai lapar, tubuh mulai mengolah lagi glikogen menjadi glukosa, glukosa kita meningkat. Pada duhur itu kita sudah mulai tidak merasakan lapar yang sangat seperti jam-jam sebelumnya. Termasuk juga cairan. Tidak perlu takut kita sampai kehabisan cairan, ya. Tetap sahur dengan minum yang cukup. Kalau minum memang harus dijaga. Tetapi seandainya dalam keadaan terpaksa pun, ya, cairan dalam tubuh kita akan punya metabolisme agar tidak keluar secara berlebihan, ya. Ada yang namanya antidiuretik hormon. Jadi ketika kita puasa, antidiuretik hormon itu akan keluar menahan agar buang air kecil kita tidak berlebihan, sehingga cairan tetap terjaga dalam tubuh kita. Itu dari masalah sahur. Bagaimana dengan masalah berbuka? Nah, ini juga yang sering-sering kita melakukan kesalahan. Rasulullah sudah mencontohkan saat berbuka, beliau hanya makan beberapa butir kurma. Kalau ada kurma yang basah, beliau makan kurma yang basah, hanya beberapa butir. Kalau tidak ada yang basah, beliau hanya makan kurma yang kering dan beberapa teguk air. Bahkan ketika tidak ada kurma, Rasulullah ya hanya berbuka dengan beberapa teguk air. Baru beliau sholat maghrib. Nah, apa yang terjadi dengan kita? Ketika berbuka puasa, beberapa, ya mungkin anak-anakku di SDIT nggak seperti itu, ya, atau bapak ibu pemirsa tidak seperti itu. Tapi kita lihat saat berbuka itu ada beberapa orang yang menjadikan buka puasa itu sebagai arena balas dendam, ya. Sudah disediakan sebelum maghrib itu es cendol, dawet, kolak, gado-gado, nasi selengkap dengan lauk pauknya, masih ditambah gorengan, masih ditambah lagi kue-kue dan sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah buka puasa itu seperti arena balas dendam, ya. Jadi yang dalam sehari tadi kita bisa menjaga hawa nafsu, kita bisa menjaga tidak makan, tidak minum, begitu buka puasa, mendengar adzan maghrib, wah, kita seperti orang yang balas dendam. Akhirnya apa yang tersedia kita makan. Yang terjadi apa? Karena kita tidak meniru apa yang dicontohkan Rasulullah, begitu semua yang kita makan masuk dalam jumlah yang banyak, yang pertama, saluran pencernaan yang tadinya istirahat, kaget. Nah, bahasanya kaget gitu saja. Okay. Saluran pencernaan harus mengolah makanan yang begitu banyak. Tubuh bereaksi. Karena saluran pencernaan harus bekerja keras, tubuh mengalihkan sebagian darah menuju ke pencernaan. Okay. Karena sebagian darah menuju ke pencernaan, maka darah yang ke otak juga akan berkurang. Yang terjadi apa? Pasca buka puasa, ada orang yang malah pusing, ya. Karena apa? Pembuluh aliran darahnya terganggu sebagian ke saluran pencernaan. Juga yang terjadi karena aliran darah ke otak berkurang, ngantuk. Nah, makanya kita lihat kalau buka puasanya banyak, habis itu perut tidak nyaman, saat tarawih ngantuk, saat tadarus ngantuk. Nah, efeknya jadi kita merasakan bahwa kok puasa malah jadi seperti ini. Nah, jadi ketika kita merasakan ketidaknyamanan dalam sisi kesehatan saat kita berpuasa, kita saatnya introspeksi, apakah puasa kita sudah seperti puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga anak-anakku yang saya sayangi,
dalam berpuasa, terkait juga dengan kesehatan, kita juga mungkin sedikit akan membahas terkait dengan bagaimana puasanya orang yang sakit. Nah, bagaimana puasanya orang yang sakit? Bagi mereka yang punya penyakit kronis yang harus kontrol secara rutin, sebaiknya konsultasi ke dokter yang merawatnya. Apakah diizinkan atau diperbolehkan untuk berpuasa? Karena apa? Karena dokternya mungkin tahu kalau dia berpuasa apakah akan memperberat penyakitnya atau tidak. Tetapi bagi mereka yang hanya penyakit-penyakit ringan, nah, kapan menentukan apakah tetap harus berpuasa atau tidak? Sementara dalam surat Al-Quran, ayat Al-Baqarah ayat 184, 185, ada rukhsah, ada keringanan bagi mereka yang bepergian, perjalanan, maupun bagi yang sedang sakit. Nah, kalau dalam kondisi sakit-sakit ringan itu yang bisa mengukur kita sendiri. Kita ukur sendiri. Apakah kalau puasa kita akan menjadi lebih berat penyakitnya, ataukah kira-kira tidak terganggu. Kalau hanya penyakit-penyakit ringan, mungkin hanya batuk pilek, mungkin kita bisa tetap berpuasa. Nah, tapi kalau penyakitnya cukup berat, panas, yang diduga mungkin ada tanda-tanda tipes, yang juga tipes itu menyerang saluran pencernaan, itu kita mungkin berpikir apakah lebih afdol menjalankan puasa atau lebih baik berbuka dulu dan menggantinya dengan puasa di hari yang lain. Nah, terus kalau tetap nekat berpuasa karena penyakitnya hanya ringan, bagaimana minum obatnya? Nah, kalau ada yang sakit dan harus minum obat di saat bulan Ramadan dan dia tetap berpuasa, tentu saja minum obatnya dipindah ke malam hari. Bisa minta ke dokternya supaya obat-obatnya diupayakan tidak harus 3 kali, karena ada obat pengganti. Ada obat yang 3 kali bisa digantikan mungkin dengan obat lain yang harus 2 kali. Kalau 2 kali berarti minumnya buka dan sahur. Kalau hanya 1 kali bisa diminum buka dan sahur sesuai petunjuk dokter. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa kita simpulkan yang pertama, bahwa puasa itu insya Allah akan meningkatkan kesehatan kita kalau kita menjalankannya sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, dalam sisi kesehatan saat bulan Ramadan tetap dibukakan kemungkinan bagi mereka yang sakit untuk meninggalkannya dulu. Dan kalaupun sakitnya tidak berat, masih ada jalan keluar, tetap berpuasa, tetap minum obat, tetapi diatur supaya tidak mengganggu puasanya. Nah, demikian sekilas mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Moga-moga semua yang hadir, semua yang menyaksikan tetap bisa menjalankan puasanya dengan semangat, lancar, dan sehat. Dan dengan demikian nanti muncul rasa kita pengen ketagihan puasa, sehingga nanti pasca Ramadan ini tetap melanjutkan dengan puasa Syawal dan syukur-syukur bisa dilanjutkan lagi dengan puasa Senin Kamis. Begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.